Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS, yaitu mengenai fikih dan usul fikih. Sebelum saya mempresentasikan apa yang sudah saya rangkum dan saya kerjakan, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Zulfan Baihaqi dengan NIM 304022000257 dari kelas MC3C. Yang pertama, pendahuluan. Secara istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis yang diperoleh melalui proses istinbat, menggali dan menelaah dari dalil-dalil syar'i. Ungkapan yang sangat populer dalam pembahasan fikih, nahkumu bidahwahir, kita memutuskan dan menghukumi secara luar saja apa yang tampak, sehingga fokus sorotan fikih atau objek kajian adalah pembuatan orang maklaf. Oleh karena itu, yang dihukumi oleh fikih harus berbentuk perbuatan, bukan persoalan keyakinan yang menjadi garapan tauhid atau soal rasa dahsyat yang digarap oleh ilmu tasawuf. Pengetahuan tentang metode dan tata cara memproduksi hukum-hukum syar'i melalui dalil itu yang disebut dengan usul fikih. Misal, membasuh muka dalam wudhu merupakan kewajiban dan salah satu unsur yang harus ada rukun. Bagaimana metode dan cara menghasilkan hukum wajib membasuh muka dalam wudhu, itulah garapan usul fikih. Oke, dan sekarang saya akan menjelaskan definisi dari fikih. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata fikiyah yahudu fahihan, yang berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksud adalah upaya akhilah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran, tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan dengan kata fikih dan semuanya berbentuk kata kerja. Ya, seperti di dalam surat At-Taubah ayat 122, yang berarti tidak sepatutnya bagi mukminin itu semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaum apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat secara etimologis fikih identik dengan al-fahm yang berarti pengetahuan atau pahaman. Sedangkan secara terminologi, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis yang memperoleh dalil-dalilnya yang terperinci. Menurut Abdul Wahab, kalau dari bukunya Ilmu Usul Al-Fiqih, fikih adalah koleksi hukum-hukum syariah yang diambil dari dalilnya yang terperinci. Sekarang usul fikih. Usul fikih secara istilah adalah pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara menyeluruh dan tata cara memperoleh kesimpulan hukum darinya serta tentang kondisi yang mengambil kesimpulannya. Penyusun awal ilmu usul fikih yaitu Imam Syafi'i pada abad Hijriyah dengan mendirikan Madrat Fiqhiyah.
Secara etimologi, usul fikih terdiri dari dua kata yaitu usul dan fikih. Dilihat dari kata bahasa Arab, rangkaian kata usul dan fikih tersebut dinamakan dengan tahqiq ibadah, sehingga dari rangkaian dua kata itu membuat dua rangkaian kata usul dan fikih. Perbedaan fikih dan usul fikih. Garis besar dari objek kajian. Bila dilihat dari objek kajian, fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil juz'i atau khusus sehingga menghasilkan hukum yang khusus pula terhadap perbuatan mukallaf seorang muslim yang telah dibebani hukum syariat. Sementara usul fikih, objek kajian adalah kaidah-kaidah yang sifatnya kulli, umum, sehingga menghasilkan hukum yang umum pula. Dari segi sifat, bila dilihat dari sifatnya, ilmu fikih bersifat praktis, sedangkan usul fikih cenderung dekat dengan kebahasan alias bersifat teoristis. Usul fikih membahas berbagai bahasa dan kaidah karena keberadaan kaidah-kaidah tersebut diperlukan para mujtahid. Sebagai contoh, pembahasan makna hakiki atau mazhab, lafal umum, dan lain-lain. Sedangkan dalam ilmu fikih, beberapa hukum yang timbul dari bersifat praktis dan jelas, seperti puasa Ramadan, hukumnya wajib, riba, hukumnya haram, dan sebagainya. Menurut asal, secara sederhana, dapat dikatakan bahwa usul fikih akan melahirkan ilmu fikih, sebab usul fikih adalah dasar pijakan bagi ilmu fikih. Tujuan dari fikih adalah hukum syariat terhadap ucapan maupun perbuatan mukallaf. Sementara tujuan usul fikih adalah menerapkan kaidah-kaidah yang bersifat umum terhadap nas-nas syariah. Manfaat dan kegunaan. Manfaat mempelajari fikih dan usul fikih. Menurut para ahli usul fikih, manfaat utama ilmu ini adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah yang bersifat kulil atau umum dan teori-teori yang terkait dengan untuk menerapkan pada dalil-dalil tafsili atau terperinci sehingga dapat disebatkan hukum syara yang ditunjukkannya. Melalui kaidah-kaidah usul fikih diketahui nas-nas syarah dan hukum-hukum ditunjukkan. Dengan usul fikih dapat dicarikan jalan keluar menyelesaikan dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan satu sama lain. Melalui dalil-dalil yang ada dalam kajian usul fikih seperti qiyas, istishan, istihab, dapat dijadikan landasan menetapkan persoalan yang hukumnya tidak dijelaskan langsung oleh nas. Kegunaan mempelajari usul fikih adalah untuk mengetahui hukum dengan jalannya yakin dan pasti atau dengan jalan yaitu pemikiran yang lebih kuat pada kebenaran. Selain itu juga usul fikih sangat berguna menghindari dari mengikuti alasan-alasannya. Dengan kata lain, menghindarkan diri dari taklid. Adapun mempelajari kaidah fikih berguna untuk menentukan sikap dan kearifan dalam menarik kesimpulan serta menerapkan aturan-aturan fikih terhadap kenyataan yang ada, sehingga tidak menimbulkan ekses yang tidak perlu karena memperhatikan skala prioritas penerapannya. Tidak bersifat ifrat yaitu lebih dari batas dan tidak pula bersikap tafrid yaitu kurang dari batas. Kaidah fikih dan usul fikih. Kaidah
fikih yang bersumber dari Al-Quran. Pada ayat tersebut yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah membolehkan berbagai macam jual beli dan telah mengharamkan riba. Segala jual beli yang dibolehkan di dalam Al-Quran seperti mudarabah, musakarah, salam, gadai, dan lainnya diperbolehkan. Akan tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan riba maka diharamkan. Dan kaidah fikih yang bersumber dari sunnah. Pada ayat yang sudah tertera, ayat tersebut mempunyai arti tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menolak jahrar, mudarat atau bahaya, dan dirar menimbulkan bahaya tanpa alasan yang benar. Adapun menimpakan madrat kepada seseorang yang cara yang benar, maka itu tidak termasuk yang dilarangkan dalam hadis di atas. Misal seseorang yang melanggar hukum-hukum Allah lalu dihukum sesuai dengan kejahatannya, atau seorang menzalimi orang lain lalu orang yang dizolimi menuntut balas dengan adil. Sekarang, wajibkah seseorang mengetahui fikih dan usul fikih? Tentu wajib, karena fikih dan usul fikih sangat penting. Usul fikih digunakan untuk mengetahui hukum-hukum seperti seseorang yang ingin mengetahui apakah suatu perbuatan itu wajib atau sunnah, haram atau makruh, ataukah mubah, ditinjau dari dalil-dalil yang ada. Tujuan dari usul fikih adalah mengetahui dalil-dalil dalam agama, baik yang benar maupun salah. Oke, sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang dan tidak ada salah kata dalam presentasi saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.